saya memberikan pertanggungjawaban, pertama saya kepengen ada anak kesayangan saya untuk mewakili aktor milenial, yaitu Boy Hamja Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang saya hormati dan saya muliakan para artis senior, para seniman senior, dan seluruh seniman yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena banyak sekali ya, apalagi zaman sekarang itu sangat banyak sekali seniman dan banyak sekali artis. Ini ternyata saya membaca apa yang akan saya bicarakan, karena saya pikir bukan hanya Pak Harto aja yang membaca, tapi aktor juga membaca. Saya minta maaf sebelumnya. Suatu kehormatan buat saya bisa berdiri di sini bersama para role model, para panutan dalam dunia seni dan budaya hiburan. Masa kecil saya beberapa kali menyaksikan, menonton karya-karya film almarhum mendiang Om Dorman Dorisman seperti Warkop, terus di Suzana dan juga Saras 008. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Om Dorman Dorisman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kami sebagai generasi muda, generasi penerus di dunia film, turut mengapresiasi karya-karya pendahulu kami. Kami juga turut mengucapkan selamat jalan. Semoga Allah berikan jalan yang mudah di kampung akhirat, dan tempat terbaik Allah berikan Jannatul Firdaus. Amin. Allahumma amin. Kita para seniman banyak menghibur orang-orang dan juga menjadi ladang dakwah untuk mengajak orang kepada kebaikan dan kebenaran. Karena karya-karya seni merupakan media audio visual yang hari-hari dilihat orang, bahkan sampai berulang-ulang. Adolf Hitler mengatakan, jika kita ingin membuat sebuah kebenaran, maka ulang-ulanglah kebohongan itu. Sekarang pabrik figur dan para artis zaman sekarang, zaman milenial, zaman Gen Z, mereka kerap kali mengulang-ulang kebohongan melalui media audiovisual, melalui sosial media. Berbeda dengan para aktor, para aktris zaman dulu, mereka lebih menjaga marwah keaktorannya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami hadir untuk memberikan doa kepada mendiang dan rasa hormat kami kepada para senior, karena tanpa mereka kami generasi penerus ini tidak ada. Tanpa mereka saya tidak bisa mencontoh bagaimana akting Om Indro, bagaimana akting Abah Ruban, bagaimana akting pendahulu saya seperti Anjasmara. Tanpa mereka, dunia industri perfilman Indonesia tidak akan lebih maju daripada negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei. Hanya sayangnya, begitu hebat kualitas seni, keaktoran, industri perfilman di Indonesia, sayang sekali sangat kurang perhatian dan penghargaan terhadap kualitas keaktoran dan penunjang kehidupan para seniman. Saya harap semoga generasi mendatang bisa lebih baik lagi, mampu memperbaiki dan merubah sistem menjadi lebih baik. Ini terutama tidak hanya sampai di sini aja. Tolong teman-teman yang sekarang sudah di DPR, ada di Kementerian Ketenagakerjaan, ada di Farfi, bisa benar-benar berjuang untuk kehidupan para seniman. Amin amin ya robbal alamin.
Terakhir, saya mohon maaf dan terima kasih sekali. Suatu kehormatan buat saya, Abah Huban dan semuanya. Saya bisa berdiri di sini. Sekali lagi, selamat jalan, selamat menempuh kebahagiaan dan kesuksesan yang abadi untuk yang mulia almarhum mendiang Om Dorman Borisman. Semoga Allah merahmati beliau. Amin ya robbal alamin. Selamat malam semuanya. Sebetulnya saya harus terus terang, jadi barusan saya juga ngobrol sama Mas Didi Boneng yang kebetulan dari dulu saya kenal karena memang kita bertetangga. Jadi memang dari sebelum ada kegiatan teater ataupun film juga saya memang banyak jumpa sama Mas Didi Boneng. Nah, kalau bicara masa itu ketika Mas Dorman Borisman membantu kami di Warkop, itu sebetulnya gara-garanya kami dulu punya pemain atau pemeran Batak, Mas Nano, mungkin ada yang tahu, Mas Nano Mulyono, dan beliau sakit meninggal. Bahkan ketika sakit itu ada senario yang sudah ditulis dengan Batak. Nah, di situ tampillah kita milih siapa, ternyata pilihan kita pada Mas Dorman, dan dia akhirnya mendukung kami di 2 atau 3 film bersama kami. Cuma memang saya nggak bisa bicara banyak mengenai Mas Dorman karena Mas Dorman ini nggak tahu kenapa di Warkop itu pendiam sekali. Dia nggak banyak apa ya, kalau Didin Boneng ya walaupun nggak di film kita sering jumpa, apalagi sering di tim. Kami itu lebih sering di tim, jadi sering jumpa dengan Mas Didi Boneng segala. Nah, sama Mas Dorman kita nggak pernah jumpa. Jadi memang apa ya, katakanlah perbendaraan saya mengenai Mas Dorman nggak terlalu jauh. Tetapi ada satu kesan yang saya paling dalam dengan Mas Dorman. Mas Dorman itu sebetulnya jauh lebih tua dari saya. Beliau, ini saya baru tadi ngobrol sama Mas Didi, ternyata Dorman itu umurannya Mas Dono, sementara saya jauh di bawahnya. Tapi beliau itu nggak merasa bahwa gue anak teater, gue orang yang pendidik. Kalau dibanding Warkop kan otodidak ya. Jadi kami nggak belajar mengenai seni peran, nggak belajar mengenai keaktoran, sehingga ya boleh dibilang kalau kita makanya saya istilahnya sebetulnya kami di dunia pertunjukan ini, entah itu film, entah itu teater, entah itu apapun, kami adalah pelajar. Karena apa? Karena kami selalu belajar di sini, nggak ada tingkat kelulusannya. Tetapi sebaliknya Mas Dorman itu artinya dengan basic yang memang sudah lebih baik daripada kami. Beliau sama sekali rendah hati. Ya kalau nggak perlu kayaknya nggak ngomong. Jadi nggak tahu kenapa saya sih menangkapnya dia terlalu apa ya. Mungkin karena waktu itu Warkop kemudian namanya menjadi besar, dia terlalu tahu diri. Bukan tahu diri sih sebetulnya, terlalu apa ya, nggak pede. Jadi dia selalu kayak gitu, makan pun sopan sekali. Saya kesannya sampai sekarang Mas Dorman itu amat sangat sopan, amat sangat rendah hati, dan bukan nggak mau berbagi, tetapi ya kelihatannya dia berbagi dengan perannya. Dia memperlihatkan kayak seperti itu. Dan terus terang sebelum saya kemudian diminta juga untuk menjadi peran Batak, terus terang memang kami pilihannya hanya Dorman yang lebih nyangkut di hati kami Warkop, karena Warkop itu selalu kepingin menampilkan semua etnis di film-film kami atau di pertunjukan kami, dan itulah Mas Dorman Borisman. Setelah itu memang kami sama sekali nggak pernah ketemu, dan mohon maaf lah betul untuk teman-teman semua, untuk keluarga. Ketika Mas Dorman meninggal, saya kebetulan tidak ada di Jakarta. Oleh karena itu begitu dengar juga saya langsung bilang anak saya tolong kirim kembang dong gitu untuk mewakili saya. Jadi
ya saya agak plong gitu, karena bagaimanapun juga kami pernah satu frame, kami pernah itu, rasanya nggak elok lah kalau saya nggak. Sedangkan yang lain aja saya juga hormati betul, apalagi Mas Dorman Borisman. Sejauh apapun Mas Dorman Borisman, beliau termasuk salah seorang yang berjasa betul pada Warkop. Betul tadi seperti Mas siapa tadi yang pendahulu, pembicara pendahulu tadi, bahwa harus kita sadari semua bahwa dunia ini adalah dunia yang tidak ada tingkat kelulusan. Yang ada adalah kebersamaan. Sejauh mana kita bisa bersama-sama dengan senior kah, dengan yang hebat kah, dengan yang baru kah, maka sejauh itu kita belajar. Bahkan kita biasanya juga belajar bukan hanya dari yang senior, dari junior juga kita belajar. Mungkin ada satu hal saja yang harusnya kita belajar dari para senior, mungkin ini semua juga setuju, disiplin. Dan Dorman salah satu dari orang yang disiplin. Selamat jalan Bang Dorman. Semoga semua amal bakti, amal baik, amal ibadah Dorman Kardiman Borisman ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga segala dosa-dosanya diampuni, dan bagi keluarga dan kita semua yang ditinggalkan, semoga ini adalah menjadi pengingat untuk kita bahwa kelak kita pun akan menyusul, bahwa kelak kita pun akan ke sana. Maka kita pun harus bersiap seperti juga Dorman, bagaimana dia menjaga hubungan satu sama lain dengan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta akan tumbuh menjelma, kebun mawar dan kupu di matamu. Getar dan denyutnya adalah kesetiaan menjaga Masjidil Aqsa. Namun dalam perjalanan menuju Kaabah, 10 peluru tentara Israel menembus tubuhku. Aku melayang nanar, mendekap erat rinduku padamu yang lebam terbentur waktu. Mereka bilang, aku telah tiada akhir. Tapi aku tak kemana-mana. Jangan menangis atau patah. Selama kau masih memiliki Tuhan, kau punya segalanya. Ketegaran, ketulusan adalah senjata. Al-Aqsa, aku melamarmu Amirah. Meski tak bersatu di dunia, semoga kelak kita bersanding di surga. Depok, 8 Desember 2017.
Thank you.